Dewa Obat Terkuat, Bab 443. Jebakan Kecantikan, inilah keahlian terbaik Zhou Fei. Dia mampu beralih dari pegawai kecil ke posisinya saat ini sebagai sekretaris Su Liang, dan dia bahkan mempertahankan hubungan khusus dengan Su Liang untuk waktu yang lama, semua dengan mengandalkan metode ini. Dia bahkan membantu Su Liang memenangkan beberapa proyeknya dengan mengandalkan kemampuannya sendiri. Baginya, ini bukan sesuatu yang memalukan, melainkan soal nilai dirinya. Setiap orang bersikap realistis, terutama mereka yang pernah mengalami dipandang rendah, dan mereka yang pernah miskin dan sengsara namun tidak ingin terus menjadi miskin dan rendah hati, semakin mereka memahami bahwa di hadapan uang dan kepentingan, segala martabat adalah omong kosong. Jika Anda punya uang, Anda punya martabat. Jika Anda tidak punya uang, Anda tidak punya apa-apa. Keluar dari kantor Su Liang, Zhou Fei meluruskan rok pendeknya dan langsung meninggalkan perusahaan. Pada saat yang sama, Li Qi dan yang lainnya telah tiba di Bandara Internasional Shanghai. Saudara satu tidak ada di sini untuk saat ini. Jika tidak ada masalah, dia tidak perlu mengambil tindakan. Li Qi berkata, setiap orang harus bekerja keras, jangan mengecewakan saudara Yi. Kanan, rata-rata usia segelintir orang yang datang kali ini baru berusia 30 tahun, dan mereka semua adalah tulang punggung muda dari beberapa departemen. Di perusahaan lain, tentu sangat sulit mendapatkan kesempatan bekerja secara mandiri. Anda mungkin harus menunggu setidaknya 10 tahun, atau Anda mungkin tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti itu. Tapi Ye memberikannya kepada mereka, tidak hanya memberi mereka kesempatan, tetapi juga membantu mereka mengetahuinya. Ini benar-benar hal bagus yang jatuh dari langit. Li Qi menarik napas dalam-dalam dan bisa merasakan tekanan yang luar biasa. Dia tidak ingin mengecewakan Lin Yi, yang merupakan idolanya. Dia hanya ingin Lin mengangguk dan memuji dirinya sendiri atas pekerjaan yang dilakukan dengan baik. Beberapa orang naik taksi dan langsung menuju kantor Ye di Shanghai, lalu menghubungi Chen Fan. Kamu selalu memiliki keberanian yang nyata. Chen Fan menerimanya tanpa ragu-ragu, biarkan saja kalian berlima mengambil alih pasar Shanghai. Saya tidak meremehkan kalian, saya belum pernah melihat perusahaan seperti ini sebelumnya. Ini sangat mengejutkan, jangan bilang itu kamu, kami sama terkejutnya. Li Qi tidak marah, mengetahui bahwa Chen Fan tidak sedang menyindir. Jika orang lain mendengar hal semacam ini, reaksi pertamanya pasti tidak percaya, diikuti oleh rasa iri dan cemburu. Namun bagaimana mereka tahu bahwa ini juga merupakan tekanan yang sangat besar? Tuan Chen, mungkin ada banyak hal yang perlu saya tanyakan kepada Anda di Shanghai. Li Qi berinisiatif mengambil gelas anggur dan berkata, saya ingin bersulang untuk Anda dengan segelas anggur ini. Saya harap Anda dapat memberi saya nasihat. Saya telah melakukan kesalahan, dan saya harap Anda memaafkan saya. Petik 2. Chen Fan tersenyum dan berkata, tidak peduli seberapa sopannya kamu, kita semua adalah saudara. Keduanya menghabiskannya dalam satu tegukan. Datanglah ke Shanghai, apakah saudara Lin punya instruksi? Chen Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Dia tahu bahwa Li Qi dan yang lainnya sekarang berada di bawah kendali Lin Yi. Karena mereka ingin menguasai pasar Shanghai, mustahil bagi Lin Yi untuk tidak memberikan penjelasan. Saudara Yi berkata, mari kita menjadi sombong, kata Li Qi. Mendengar ini, Chen Fan tertegun sejenak dan tidak bisa menahan nafas dalam-dalam. Ini benar-benar gaya Lin Yi. Tuan Chen, saran apa yang Anda miliki untuk Shanghai? Kami baru di sini dan kami tidak paham tentang banyak hal, terutama mereka yang berada di industri yang sama. Kami perlu mengetahui beberapa informasi, jika tidak kami akan buta dan segalanya tidak akan terjadi. Mudah ditangani, Li Qi tidak berbohong, juga tidak sopan. Lin Yi sudah menjelaskan bahwa keluarga Chen dan keluarga Ye bekerja sama secara mendalam, jadi tidak perlu bersikap sopan kepada keluarga Chen. Ini adalah pertama kalinya beberapa dari mereka datang ke Shanghai. Mereka ingin segera memahami situasi lokal dan membangun model bisnis yang baik bukanlah kemampuan profesional, tetapi kecanggihan. Hahaha, kebetulan sekali kalian datang ke sini. Chen Fan Dao, akan ada resepsi bisnis besok, dan penyelenggaranya berasal dari industri Anda. Pada dasarnya, orang-orang dari semua perusahaan farmasi besar di Shanghai akan hadir. Bukankah ini kesempatan untuk memahami pasar? Dia menunjukkan senyuman, dan sebelum Li Qi dapat berbicara, dia berkata dengan bangga, surat undangan, kan? Ini masalah kecil, saya sudah menyelesaikannya untuk Anda. Ini bukan masalah bagiku. Terima kasih, Tuan Chen. Li Qi buru-buru mengisi gelas anggur Chen Fan, mengangkat gelas itu dengan kedua tangannya dan berkata, saya menghormatimu. Ini sangat membantu. Setelah 3 putaran minum, Chen Fan minum dengan gembira. Li Qi dan yang lainnya juga merasa sedikit mabuk dan tidak berani minum lagi. Mereka di sini untuk bekerja dan tidak berani membiarkan diri mereka mabuk. Setelah mendapat surat undangan dari Chen Fan,
Li Qi dan yang lainnya kembali ke hotel untuk beristirahat. Beberapa orang tidak langsung beristirahat, melainkan duduk bersama membuat teh sambil mendiskusikan cara membuka pintu masuk perusahaan Shanghai. Tugas yang ditetapkan Ye Qianshui untuk mereka adalah mendapatkan 70% pangsa pasar. Ini bukanlah tujuan kecil. Tuan Ye belum menetapkan tenggat waktu untuk kami, tapi lebih cepat lebih baik. Prioritas utama adalah terlebih dahulu mencari tahu situasi di pihak Shanghai dan kemudian membuat rencana spesifik. Li Qi berkata, meskipun saudara satu akan memberi kita informasi lengkapnya, saya harap semua orang bisa mendapatkan kepercayaan diri dan mencoba untuk tidak meminta bantuan saudara satu. Kita bisa menanganinya sendiri. Ya, menurutku juga begitu. Sejujurnya, saya bingung sekarang dan tidak tahu harus mulai dari mana, tapi menurut saya juga begitu. Mari kita coba selesaikan sendiri. Benar, cobalah, Tuan Ye dan Saudara Yi sangat mempercayai kami tidak bisa mengecewakan mereka. Li Qi mengangguk dan membagikan beberapa undangan kepada semua orang. Penyelenggaranya adalah perusahaan farmasi Wansheng. Perusahaan-perusahaan ini bersaing dengan Yes. Saya khawatir mereka tidak akan terlalu senang saat kita bertemu, tapi kami tidak peduli tentang itu. Setiap orang harus berusaha sebaik mungkin untuk memahami berita di setiap sektor, seperti pasar, pemasaran, saluran, keuangan, del. Kita harus menganalisis pasar Shanghai secara menyeluruh dalam waktu sesingkat mungkin. Ayo semuanya, keesokan harinya, Li Qi dan yang lainnya membuat persiapan yang cukup dan menuju ke resepsi. Harus dikatakan bahwa Shanghai adalah kota internasional, dan hotel tingkat ini tidak dapat dilihat di Tianhai. Li Qi dan yang lainnya memasuki hotel dan berpisah. Koktel party ini diadakan secara besar-besaran. Sepintas, ada banyak orang di mana-mana, mungkin bukan hanya rekan kerja, tapi juga industri lain bahkan beberapa pejabat. Terus terang, pesta minum semacam ini adalah tempat bertukar informasi, dan juga tempat menjalin hubungan. Banyak kerjasama bisnis yang seringkali dimulai dengan segelas wine. Ini adalah pertama kalinya Li Qi melihat adegan sebesar itu, jadi dia merasa sedikit gugup, tetapi wajahnya tidak menunjukkan demam panggung. Dia berpikir untuk mengambil inisiatif untuk mengenal beberapa orang. Apakah ini Tuan Li Qi? Li Qi sedang melihat kemana pelayan itu berada, bersiap untuk mengambil segelas anggur, ketika sebuah suara yang menyenangkan datang dari belakang. Dia berbalik dan melihat seorang wanita yang sangat cantik dalam gaun malam hitam. Dia tampak serius dan bermartabat, dengan temperamen yang menyenangkan. Siapa kamu? Li Qi tiba di sini untuk pertama kalinya dan tidak mengenal siapapun. Zhou Fei berinisiatif memberikan segelas anggur kepada Li Qi, tersenyum dan berkata, nama saya Zhou Fei, apakah kamu perlu minum? Bab 444. Li Qi tersenyum, tidak berbicara, dan tidak menerima minuman tersebut. Dia hanya menatap wanita cantik di depannya dengan rasa ingin tahu. Datanglah ke pesta koktail, anggur adalah jembatan komunikasi. Zhou Fei tersenyum. Terima kasih, kamu benar. Li Qi mengambil gelas anggur dan sedikit mengangguk. Zhou Fei tidak banyak bicara. Begitu mereka bertemu, dia berkata terlalu banyak dan meninggalkan senyuman menawan, lalu berbalik dan pergi. Dengan lembut mengocok gelas anggur merah di tangannya, Li Qi tertawa pada dirinya sendiri, melihat Zhou Fei menghilang, lalu berjalan menuju kerumunan. Dalam hal ini, Zhou Fei benar. Wine di koktel party memang menjadi jembatan ngobrol meski belum saling kenal, angkat saja gelasnya dan kalian akan punya kesempatan ngobrol meski hanya sekedar ngobrol tentang cuaca, setidaknya buka mulutmu mulut dan Anda akan memiliki kesempatan untuk berbicara. Li Qi tidak gugup saat memegang gelas anggur. Bahkan jika ini adalah pertama kalinya dia menghadiri pesta koktail seperti itu, selama dia memahami esensinya, tidak ada masalah. Di aula, ada beberapa orang yang berdiri bersama dari waktu ke waktu, mengobrol dan tertawa. Ada yang kenal, dan ada yang sama sekali asing. Ini pertama kalinya mereka bertemu, tapi mereka pernah mendengar nama mereka sebelumnya. Jika mereka saling menyerahkan kartu nama, mereka dianggap kenalan. Setelah beberapa saat, Zhou Fei tidak melihat Li Qi di tengah kerumunan, dan matanya langsung mencari kemana-mana. Dia melihat Li Qi duduk sendirian di sudut, wajahnya tampak sedikit lelah. Apakah kamu tidak terlalu mabuk? Dia berjalan mendekat dan berkata sambil terkekeh, kandungan alkohol dalam anggur ini tidak tinggi, tidak terlalu buruk. Bolehkah aku mengambilkanmu air? Li Qi mendongak, wajahnya memerah. Dia tidak mengatakan apa-apa, hanya menggelengkan kepalanya dan melambaikan tangannya untuk menunjukkan tidak perlu. Aku tahu kamu benar-benar mabuk. Zhou Fei mengambil inisiatif untuk melangkah maju, meraih lengan Li Qi, dan langsung mendukungnya. Ada kamar yang dipesan di lantai atas untuk para tamu beristirahat. Saya akan mengantarmu ke sana. Tidak, Li Qi menggelengkan kepalanya dan menolak. Sebagai penyelenggara, ini adalah tanggung jawab kami. Namun Zhou Fei tetap bertahan,
memegang erat Li Qi dengan kedua tangannya, bahkan sengaja atau tidak sengaja membiarkan kedua orang itu melakukan kontak fisik. Dia benar-benar tidak takut Li Qi memiliki kemampuan minum yang baik. Bahkan banyak orang tidak dapat menahan isi anggur ini. Melihat ekspresi Li Qi saat ini, saya pikir efeknya telah dihasilkan. Mata Zhou Fei bersinar dengan sedikit kelicikan, dan dia membantu Li Qi masuk ke lift dan langsung naik ke atas. Pelan-pelan, istirahat sebentar. Kalau tidak bisa minum, kurangi minum. Pekerjaan lebih penting daripada kesehatanmu. Nada suara Zhou Fei penuh kekhawatiran, dan matanya yang menawan penuh kekhawatiran. Pria normal manapun akan bisa merasakan apa yang dimaksud wanita ini. Anda memahami motif tersembunyi saya, dan saya memahami kepura-puraan Anda. Ini juga merupakan drama yang sering terjadi di pesta koktail. Li Qi tidak berbicara, hanya tersenyum konyol, membiarkan separuh berat tubuhnya bertumpu pada tubuh Zhou Fei. Menjatuhkan, Zhou Fei membuka pintu, membantu Li Qi masuk, dan menutup pintu dengan tumitnya. Ayo, duduk dulu, aku akan mengambilkanmu segelas air. Li Qi duduk di tempat tidur dan melihat Zhou Fei menuangkan segelas air dan berjalan mendekat. Dia bahkan melepaskan sepatu hak tingginya dan menginjak selimut dengan stoking hitam, seperti kucing yang gesit. Ups, sebelum Li Qi sempat bereaksi, Zhou Fei secara tidak sengaja tersandung sesuatu dan jatuh ke pelukannya. Gelas air di tangannya terbalik dan pakaian Li Qi menjadi basah. Maafkan aku, maafkan aku, maafkan aku. Zhou Fei tampak panik dan buru-buru mengulurkan tangannya untuk menyekanya. Ujung jarinya menggaruk dada Li Qi. Dia tidak hanya tidak bisa menyeka air, tapi dia mendapat air di seluruh leher Li Qi. Lepaskan pakaianmu secepatnya dan aku akan membantumu mengeringkannya. Zhou Fei berjuang untuk bangun, tetapi tangannya gagal menahannya dan dia jatuh ke tubuh Li Qi lagi. Wajah Li Qi sudah merah sampai ke akar lehernya. Melihat reaksi Li Qi, Zhou Fei mencibir dalam hatinya dan diam-diam berpikir bahwa tidak ada seorang pun yang mampu menahan tipuannya sendiri. Dia hendak mengambil keuntungan dari situasi ini dan menyalakan api Li Qi sepenuhnya, tetapi Li Qi tiba-tiba mengulurkan tangan dan mendorongnya keluar. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Aku bisa melakukannya sendiri. Li Qi mundur selangkah dan menghela napas panjang, keluar. Keluar, Anda akan sukses, biarkan diri Anda keluar. Bermimpi, Zhou Fei membuka kancing payudaranya, saya masih tinggal di sini untuk menjagamu. Saya pikir kamu pasti membutuhkan sekarang. Dia mengulurkan tangan dan membelai bahu Li Qi, menunjuk seperti angin musim semi, bahkan suaranya memiliki sedikit pesona. Aku akan mengeluarkanmu. Tanpa diduga, Li Qi berteriak, tidak hanya menepis tangan Zhou Fei, tetapi juga mundur selangkah dan menamparkan tempat yang baru saja disentuh Zhou Fei dengan jijik, seolah-olah terkontaminasi. Zhou Fei tercengang, tidak pernah menyangka Li Qi akan bereaksi seperti ini. Pria normal mungkin akan menyerah dan menjatuhkan diri tanpa mempedulikan konsekuensinya saat ini. Kenapa kamu begitu menjijikkan? Li Qi mengumpat dengan kasar, kotor. Tak tahu malu. Zhou Fei benar-benar tercengang. Saat itu, dia bahkan meragukan hidupnya. Dia bisa merasakan bahwa Li Qi tidak bercanda, apalagi berpura-pura. Matanya benar-benar penuh rasa jijik. Kamu tidak menyukainya. Tiba-tiba, dia bereaksi tiba-tiba dan menatap Li Qi dengan kaget. Apakah itu ada hubungannya denganmu? Li Qi berkata dengan dingin, apa yang ingin kamu lakukan? Kamu telah mempunyai niat buruk terhadapku sejak kamu memberiku anggur. Apa yang ingin kamu lakukan? Dia tidak minum banyak dari segelas anggur itu. Dia merasa rasanya agak aneh, jadi dia mengganti minumannya dengan yang lain. Pada saat ini, dia menyadari bahwa Zhou Fei pasti tidak punya niat baik. Lin Yi benar, air di Shanghai sangat dalam, dia terlihat begitu dia datang ke sini, dan seorang wanita cantik datang ke pintunya. Ini jebakan. Li Qi mengingatkan dirinya sendiri di dalam hatinya bahwa untungnya dia tidak tergerak, jika tidak, bukankah dia akan tertipu. Zhou Fei tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi hal seperti itu. Li Qi sebenarnya tidak tertarik padanya. Ini bukan hanya membuat frustrasi, tetapi juga membuat rencana selanjutnya tidak mungkin dilaksanakan. Dia ragu-ragu sejenak, saya tidak ingin melakukan apapun. Karena Anda tidak mabuk, saya tidak akan mengganggu Anda. Dia berdiri, merapikan pakaiannya, memakai sepatu dan ingin pergi, tetapi Li Qi langsung menghentikannya. Bagaimana? Zhou Fei meliriknya dan berkata sambil tersenyum, berubah pikiran. Meskipun Anda tidak tertarik pada wanita, Anda tidak bisa mengatakan tidak pada diri sendiri. Tapi tiba-tiba, Li Qi melangkah maju, mengangkat tangannya dan menamparkan wajahnya dengan keras. Bentak, renyah sekali, jalang, suara Li Qi sangat keras sehingga meskipun efek insulasi suara hotel bagus, namun tetap menyebar keluar. Dia sengaja mengumpat dengan keras, kamu benar-benar memasukkan narkoba ke dalam anggurku. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah kamu ingin mencuri rahasia bisnis?
Mimpi yang luar biasa. Zhou Fei benar-benar tercengang. Bersambung.